Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Pejuang tes seleksi koperasi desa atau KDKMP dan pejuang kampung nelayan merah putih atau KNMP. Selamat datang di channel Coach Hanti ya, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai materi dan soal pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita membahas tentang soal tes mental ideologi nih ya. Jadi saya mau nanya ini teman-teman semuanya sudah lolos ya tes yang pertama kemarin ya. Tes kognitif dan seterusnya. Jadi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lolos dan lanjut di tes seleksi tambahan ya. Yaitu nanti yang akan teman-teman hadapi adalah soal tes mental ideologi baik melalui CAT ataupun nanti melalui wawancara ya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita mulai ke materi dan soal pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat saya, teman-teman. Jadi nama saya Santi Rusmayanti, pendidikan terakhir saya S2 Manajemen, dan insya Allah saya akan segera ongoing untuk S3 Ilmu Kelautan ya, teman-teman. Pekerjaan saat ini saya adalah pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Sumatera Barat, dan untuk jabatan saat ini saya ahli pertama pengelola produksi perikanan tangkap, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau tanya-tanya ya boleh komen di kolom komentar ataupun di Instagram ataupun TikTok saya ya. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan ya, teman-teman. Oke, sebelum kita ke materi pada malam hari ini, di sini saya ingin men-sharingkan dulu nih. Jadi di sini saya membuka bimbel untuk persiapan seleksi kompetisi tambahan, yaitu tes mental ideologi pada seleksi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih ataupun kampung nelayan Merah Putih ya untuk tahun 2026. Jadi bagi teman-teman yang mau dibimbing dalam persiapan tes mental ideologi ya, boleh banget join di bimbel Coach Santi ya. Nah, untuk harganya teman-teman, nanti kita akan bimbel via Zoom. Harganya berapa? Untuk harga normalnya di 219.000, tetapi karena untuk tanggal sekarang hari ini sampai dengan tanggal 17 Mei itu ada promo jadi harganya hanya di 179.000 saja. Apa saja sih benefit yang bisa teman-teman dapatkan? Jadi yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 pertemuan live class melalui Zoom bersama mentor. Terus juga nanti akan ada satu paket tryout ya terkait tryout tes mental ideologi. Nanti juga akan kami berikan materi PDF sesuai kisi-kisi. Lalu bagi yang tidak bisa ikut Zoom pada saat bimbel berlangsung, nanti akan kami sediakan rekaman video kelas. Nanti saat sesi Zoom juga nanti akan ada diskusi bersama mentor dan untuk jadwal kelasnya nanti akan kita mulai tanggal 12 Mei range-nya ya sampai tanggal 21 Mei tahun 2026. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar bimbel ya, ini boleh banget hubungi di WA berikut ini ya. Jadi sebenarnya saya itu sudah beberapa jadi coach bimbel ya, baik itu persiapan tes CPNS, di bimbel TWK ataupun di bimbel SKB perikanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berminat ya dalam persiapan tes mental ideologi dibimbing oleh Coach Santi, silakan join di bimbel seksi kompetensi tambahan baik untuk KDKMP ataupun KNMP ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja perkenalan dan informasi seputar bimbel ya. Jadi langsung saja kita akan bahas 5 soal atau beberapa soal terkait tes meta ideologi supaya teman-teman itu terlihat oh apa saja sih sebenarnya nanti yang akan ada di apa namanya soal-soal tes meta ideologi itu. Oke, kita bahas langsung ke soal yang pertama. Silakan dikerjakan dulu teman-teman 30 detik dari sekarang.
Oke, sudah ya. Jadi di sini ada soal nomor satu terkait Pancasila. Jadi untuk apa namanya tes mental ideologi itu kan ada beberapa subbab ya. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga ada anti radikalisme dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari satu persatu ya di 5 pertemuan bersama Bimbel Coach Santi ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut bimbel, yang ingin dibimbing, kita belajar bersama, boleh banget ikut di Bimbel Coach Santi. Oke, untuk soal nomor satu kita ngomongin Pancasila ya. Oke, kita baca. Sikap yang paling mencerminkan sila pertama Pancasila adalah, oke. Seperti yang kita ketahui bersama, sila ke-1 itu kan berisi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki beberapa butir-butir Pancasila. Jadi teman-teman itu harus tahu terkait butir Pancasila apa saja. Nanti di bimbel akan kita bahas lebih lanjut terkait butir-butir di dalam Pancasila. Nah, jadi di dalam sila pertama itu terdapat beberapa butir yang harus kita amalkan. Apa saja? Oh, seperti toleransi antar umat beragama, tidak boleh memaksakan kehendak agama kepada orang lain ya. Pokoknya intinya itu ngomongin agama dan tetap tempat ibadah dan juga toleransi. Jadi kita cari deh opsi yang mencerminkan sila pertama itu yang mana? Kita lihat yang A. Memaksakan kehendak keyakinan kepada orang lain ini jelas melanggar sila ke-1. Menghormati orang yang berbeda agama. Nah, ini baru ya. Kita harus saling toleransi, saling menghormati orang yang berbeda agama dengan kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Nah, makanya di dalam tes mental ideologi sebagai nih teman-teman nih ya, calon-calon abdi negara. Nanti kan teman-teman akan menjadi pegawai BUMN ya. Itu harus tahu ya bahwa kita itu harus nantiasa toleransi antar umat beragama. Mengutamakan kelompok sendiri ini tidak boleh. Melaksanakan musyawarah ini bukannya tidak boleh, ini sangat boleh. Tetapi kalau ngomongin musyawarah ini bukan lagi sila pertama, tetapi dia sila keempat. Nah, makanya di sini pentingnya teman-teman itu ya wajib mengetahui persubab materi. Jadi kalau kita nggak tahu 45 butir Pancasila, kita tidak tahu pengamalan Pancasila, bagaimana kita mau menjawab? Karena melaksanakan musyawarah itu kan bagus gitu ya kelihatannya. Nah, makanya di sini teman-teman butuh persiapan untuk melaksanakan tes meta ideologi seperti itu ya. Yang E, menghargai dan menghormati perbedaan suku. Nah, ini juga baik, tetapi ini bukan sila ke-1. Kalau perbedaan suku golongan ini ngomongin sila ketiga. Nah, makanya teman-teman supaya teman-teman tahu ya, ini butuh banget teman-teman bimbingan dalam dalam memahami 45 butir Pancasila. Jadi bagi yang belum tahu ya, kita pelajari nanti bersama-sama ya. Jadi untuk soal nomor satu jawabannya yang paling tepat yang mana? Jelas ya, jawabannya adalah Tara. Jawabannya adalah yang B. Menghormati orang yang berbeda agama itu merupakan cerminan sila ke-1 Pancasila ya. Oke, baru soal nomor satu loh ya. Kita lanjut soal nomor 2. 30 detik dari sekarang silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Nah, soal nomor 2 ngomongin Undang-Undang Dasar. Jadi di dalam tes mental ideologi selain Pancasila kita juga harus tahu tentang UUD 1945 teman-teman ya. Sama dengan tes wawasan kebangsaan CPNS ya juga harus tahu Pancasila, undang-undang dan seterusnya. Nah, coba kita baca ya. Dalam sebuah koperasi desa dibuat sebuah aturan dan ternyata aturan tersebut jelas harus sejalan dengan undang-undang. Hal ini tujuannya untuk apa ya? Nah, makanya sebelum kita tahu tujuannya apa, kita harus tahu dulu materi undang-undang dasar ya. Nanti takutnya nanti ketika wawancara, ini kan baru CAT-nya ya. Wawancara teman-teman tanya, kenapa sebuah aturan itu harus sesuai dengan undang-undang? Coba jelaskan. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak pahami, pasti nanti kita akan bingung menjawab. Nah, makanya di sini kita harus tahu dulu ya materi undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu tujuannya untuk apa, fungsinya sebagai apa dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat yang A.
Memberikan kekuasaan penuh kepada pengurus koperasi ini jelas ya, bukan jawabannya ya. Adanya aturan harus sesuai dengan undang itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kita lihat yang B. Menjamin aturan koperasi agar lebih tinggi dari hukum negara. Ini jelas tidak ya. Ya, karena ya peraturan perundang-undangan jelas itu tidak lebih tinggi daripada UUD 1945. Jadi teman-teman tuh harus tahu urutan-urutan perundangan ya. Mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling bawah itu harus tahu. Terus yang C, untuk menyesuaikan kegiatan koperasi agar tidak bertentangan dengan hukum dasar tertentu. Nah, ini bagus ya. Aturan yang ada di koperasi itu tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Kenapa? Karena supaya kegiatan yang ada di dalam koperasi itu tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis, di mana tujuan apa namanya fungsi fungsi dari UUD 1945 itu adalah hukum dasar tertulis ya. Kalau kita tidak tahu apa fungsi UUD, ini pasti teman-teman tidak bisa jawab ini ya, pasti terkecoh. Nah, makanya teman-teman harus tahu. Yang D, karena Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini kelihatannya bagus gitu ya. Ternyata setelah kita baca ini salah teman-teman. Kenapa? Karena sumber dari segala sumber hukum itu bukan UUD 1945, tetapi adalah Pancasila. Jadi di dalam Pancasila dia itu memiliki beberapa fungsi. Bisa sebagai dasar negara, bisa sebagai sumber dari segala sumber hukum dan seterusnya. Jadi teman-teman harus pahami dengan baik. Takutnya dari DCAT ada ketika wawancara ditanya. Nah, makanya teman-teman harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Yang E, karena Indonesia adalah negara hukum. Nah, kalau ini adalah alasan. Alasan kenapa sih kita butuh undang-undang dasar di Indonesia. Nah, itu berarti alasannya karena Indonesia adalah negara hukum. Yang ditanya itu bukan alasan, tapi tujuannya. Tujuannya untuk apa? Nah, ini berarti juga bukan jawabannya. Jadi jelas untuk soal nomor 2 jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bareng ya, yang kita akan sharing bareng, boleh banget ikut bimbelnya bersama Coach Hati dalam persiapan tes mental ideologi di dalam tes Koperasi Desa Merah Putih ataupun tes Kampung Nelayan Merah Putih yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 12 Mei ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. 30 detik dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, soal nomor 3. Nah, ini ya lagi-lagi tentang Pancasila karena saya yakin nanti teman-teman ketika tes CAT atau wawancara banyak ya ditanyakan tentang Pancasila. Teman-teman harus tahu, harus ngelotok gitu ya. Oke, kita bahas. Pancasila merupakan dasar negara, ya. Apa sih yang terjadi jika Pancasila diganti dengan ideologi lain? Nah, ini sering banget nih ditanyakan di dalam tes mental ideologi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu dasar negara kita adalah Pancasila, di mana Pancasila berfungsi sebagai pondasi. Ibarat negara ini sebuah rumah. Kalau pondasinya diganti, berarti rumah tersebut harus kita robohkan. Namanya pondasi, dasar. Kalau dasar diganti ya berarti rumah itu harus dirobohkan. Itu filosofinya. Makanya ini saya yakin ini pasti teman-teman sering keluar nih nanti ya. Mungkin ada di antara teman-teman nanti yang mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ya, karena tidak hanya di dalam tes koperasi desa ataupun kampung nelayan, terkadang di tes CPNS ya di dalam yang ada wawancara ini kadang juga ditanya gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang terjadi jika Pancasila diganti dengan ideologi lain? Yang A, hilangnya identitas negara yang secara hukum dapat membubarkan NKRI. Nah, ini bagus ya. Jadi identitas negara, sebuah dasar negara
Kalau diganti, berarti itu membubarkan. Artinya kalau pondasi diganti, berarti rumah itu harus dirobohkan. Sama dengan negara ini. Kalau dasar negara ini diganti, berarti negara ini harus dirobohkan. Nah, makanya tidak boleh ya sama sekali Pancasila itu diganti karena itu sudah final, sudah menjadi dasar, sudah disepakati oleh para founding fathers kita. Makanya teman-teman sebagai calon-calon pegawai Koperasi Desa Merah Putih, sebagai pegawai Kampung Nelayan Merah Putih harus tahu bahwa Pancasila tidak akan bisa dirubah. Seperti itu ya. Kalau kita mau merubah Pancasila berarti negara Indonesia itu akan bubar ya. Makanya itulah tujuan Indonesia itu kalau ada tes CPNS, tes abdi negara itu harus paham bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara yang tidak dapat dirubah sampai kapanpun ya. Karena kita generasi penerus bangsa yang bisa meneruskan bangsa ini menjadi bangsa yang tetap kokoh berdiri tegak sampai kapanpun seperti itu ya. Yang B, terjadinya penggantian dasar negara ini nggak boleh ya. Terjadinya hukum yang fleksibel jelas tidak. Mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang adaptif bukan juga merubah dasarnya ya. Pancasila merupakan dasar negara yang bisa dirubah-rubah jelas salah. Jadi jelas soal nomor 3 jawabannya adalah Tara, jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 4. 30 detik dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Oke. Oke, soal nomor 4. Nah, ini juga ya sesuai dengan kisi-kisi ya. Tes mental ideologi yaitu adalah pilar negara yang ketiga, yaitu terkait Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi NKRI? Nah, nanti di Bimbel bersama Coach Santi nanti kita akan bahas. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Kenapa harus Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya? Ya, oke kita bahas. Apa sih pentingnya Bhinneka Tunggal Ika bagi NKRI? Yang A. Menyeragamkan perbedaan masyarakat multikultural di Indonesia. Kayak bagus ya. Tapi ternyata ini salah teman-teman. Kenapa? Bhinneka. Bhinneka itu apa sih? Berbeda-beda. Tunggal satu. Ika itu berbeda, beda satu itu. Artinya apa? Meskipun Indonesia berbeda-beda suku, agama, ras, adat istiadat, budaya. Tetapi kita masih dalam satu kesatuan yang utuh yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita butuh Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Yang dimana semboyan negara ini bisa mempersatukan masyarakat multikultural ya yang majemuk atau berbineka yang berbeda tadi supaya tidak menimbulkan konflik. Jadi bukan diseragamkan. Perbedaan itu bukan untuk diseragamkan tetapi untuk dipersatukan. Nah, itulah teman-teman harus tahu. Takutnya nanti ditanya ketika wawancara, kenapa sih kita butuh Bhinneka Tunggal Ika? Nah, teman-teman kan harus bisa jawab dengan tegas ya. Karena apa? Karena Indonesia itu terdiri dari masyarakat majemuk, masyarakat yang berbeda. Kalau kita tidak tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika, kita tidak tahu pengamalan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadi negara yang bersatu di atas perbedaan yang ada. Yang ada ya kalau tidak berbineka tunggal ika, kita pasti saling mengunggulkan suku satu sama lain. Suku A lebih baik daripada suku B misalnya. Budaya A lebih baik daripada budaya B. Itu nggak boleh. Karena kita satu Indonesia, makanya kita harus saling menghargai. Ya, ada suku Minang, misalnya suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda, dan seterusnya. Itu kita harus hargai sebagai bentuk perbedaan, sebagai bentuk kekayaan budaya nasional. Ya. Yang B, menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Ini baru bagus. Adanya Bhinneka Tunggal Ika itu diharapkan bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Yang C,
dijadikan sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Ini harus tahu. Ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain itu adalah fungsi dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, yakni sebagai pandangan hidup. Ingat ya, pandangan hidup adalah fungsi Pancasila. Jadi Pancasila itu memiliki beberapa banyak fungsi. Nah, nanti ya di Bimbing bersama Coach Santi, kita akan bahas apa-apa saja sih fungsi Pancasila itu. Nah, takutnya nanti ketika teman-teman CAT ataupun wawancara di dalam tes, apa namanya, tentang tes mental ideologi ini ada gitu ya. Sebagai bentuk negara Indonesia baik ini jelas salah ya. Karena bentuk negara kita itu bukan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apa bentuk negara kita? Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi jelas soal nomor 4 jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut soal terakhir, soal nomor 5 ya. Silakan dikerjakan 30 detik dari sekarang. Oke, pertanyaannya, mengapa NKRI itu harga mati? Ya, ini kadang-kadang nih dipertanyakan dalam wawancara atau di dalam tes CAT. Baik itu untuk teman-teman sedang seleksi koperasi desa, merah putih, kampung nelayan, atau juga di dalam tes CPNS. Ini sering ditanyakan, kenapa sih NKRI itu harga mati? Oh, teman-teman tahu kan slogan NKRI itu harga mati? Itu harus tahu filosofinya. Kenapa alasannya NKRI itu harga mati? Ya, kita lihat yang A. Karena NKRI adalah semboyan negara, jelas salah. Karena semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena NKRI adalah jiwa bangsa, salah. Jiwa bangsa itu adalah Pancasila, ya. Karena NKRI itu adalah dasar negara, jelas salah. Karena dasar negara adalah Pancasila. Karena NKRI adalah hukum dasar tertulis juga salah. Karena hukum dasar tertulis adalah UUD 1945. Yang E, karena NKRI tidak boleh dipisahkan atau diubah menjadi negara bagian dan ini sudah final tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Wah, 100 ya, bener banget nih ya. Yang jadi nanti kalau di dalam soal tes CAT ada soal kayak gini atau teman-teman ketika wawancara ditanya, kenapa NKRI itu harga mati? Karena jawabannya adalah NKRI tidak boleh dipisahkan atau diubah menjadi negara bagian karena ini sudah final dan tercantum dalam UUD 1945 apa namanya terkhusus di dalam pasal 37. Itu jelas banget ya. Di dalam amandemen undang-undang atau perubahan undang-undang, hal yang tidak boleh dirubah salah satunya adalah bentuk negara. Ya, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dirubah karena itu sudah final. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya dulu ketika kita berbentuk negara di dalam KMB ya, di dalam KMB ya, tanggal 27 Desember 1949 disepakati bahwa Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat yang dimana bentuk negaranya adalah serikat. Dan ternyata ketika kita aplikasikan itu sama sekali tidak cocok diterapkan di Indonesia. Makanya bentuk negara kembali ke negara kesatuan dan dipatenkan di dalam UUD 1945 pasal 37 bahwa NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Ingat ya, sebagai generasi penerus bangsa, teman-teman calon-calon pegawai BUMN, koperasi desa merah putih ataupun kampung nelayan merah putih, ataupun teman-teman yang sedang persiapan CPNS 2026 harus tahu bahwa NKRI harga mati karena sudah final dan sudah dikukuhkan di dalam UUD 1945 pasal 37. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah Tara, jawabannya adalah yang E. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tadi 5 contoh soal ya untuk persiapan
tes mental ideologi, baik teman-teman yang sedang persiapan Koperasi Desa Merah Putih ataupun ya Kampung Nelayan Merah Putih, semoga membantu. Dan bagi teman-teman tadi ya yang mau kita belajar bareng, kita bimbingan bareng, boleh banget nih karena tesnya dimulai tanggal 20 ya kalau tidak salah ya, 20 Mei ya dimulainya. Jadi bagi yang mau persiapan, kita belajar bareng, kita pelajari satu persatu kisi-kisi yang ada di tes kompetensi tambahan tes metodologi. Boleh banget gabung di bimbelnya Coach Shanti yang harganya masih promo nih hanya di 179.000. Teman-teman bisa mendapatkan 5 pertemuan live class bersama mentor via Zoom, satu paket tryout ya, ada materi PDF sesuai kisi-kisi, rekaman video kelas bagi teman-teman yang tidak sempat ikut Zoom online-nya. Lalu ada diskusi bersama mentor dan untuk jadwal kelasnya akan dimulai tanggal 12 Mei sampai 21 Mei tahun 2026. Untuk info selengkapnya bisa menghubungi WA admin di bawah ini ya. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Sebenarnya untuk tes mental ideologi ini lebih ke, kalau di dalam persiapan tes CPNS ya, ini adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK teman-teman ya, khususnya pilar negara ya, karena pilar negara itu kan ada 4, yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum kita akhiri, di sini ada kata-kata penyemangat bagi teman-teman semua ya. Jadi, jika mimpimu belum berhasil, jangan pernah ubah mimpimu, tapi ubah strateginya. Semoga lolos di tes Kopdes Merah Putih dan tes Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026, ataupun teman-teman yang sedang persiapan seksi CPNS 2026, semoga lolos ya teman-teman. Oke, saya Coach Santir Smeti mohon izin pamit. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai teman-teman.